Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zamal azaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Idul Adha disebut juga dengan Aidul Kurban, bisa juga dinamai dengan Aidul Akbar. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan, karena pada hari itu ada prosesi penyembelihan binatang kurban. Disebut dengan Idul Kurban karena pada hari raya itu manusia dianjurkan untuk berkorban dengan menyembelih binatang yang substansinya dengan ketaatan perintah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga dengan Aidul Akbar karena pada hari raya ini disunahkan untuk membaca takbir, tahmid dan tahlil sejak tanggal 9 sore sampai dengan hari raya, bahkan sampai tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Hanya takbir itu dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu pada tanggal 11, 12, 13. Sedang sebelumnya bisa dilakukan sepanjang waktu sampai dengan selesainya sholat Idul Adha. Di dalam Idul Adha ini juga ada sholat Idul Adha. Disunahkan bagi orang yang sholat Idul Adha, yang pertama untuk tidak makan setelah subuh, tidak makan sampai terlaksananya sholat Idul Adha. Baru setelah sholat Idul Adha sampai di rumah makan. Akan lebih baik makan binatang atau daging kurban yang dikorbankannya. Yang kedua, disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga, disunahkan untuk memakai
wangi-wangian. Kemudian juga lebih baik sholat Idul Adha itu dilakukan lebih cepat. Yang penting waktu sudah masuk bisa langsung dikerjakan sholat Idul Adha, karena selesai sholat segera dilakukan penyembelihan dan orang-orang segera bisa menikmati daging kurban itu. Juga masih dalam bulan haji ini ada prosesi ibadah haji, baik yang wajib, yang rukun maupun sunnah. Semua jenis ibadah yang disyariatkan pada bulan mulia ini sebenarnya mengacu kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya. Seakan-akan dengan berbagai ibadah yang disyariatkan itu, Allah ingin berfirman kepada manusia di seluruh dunia, mengabarkan kepada kita semua bahwa dulu ada hambanya yang di dalam bersikap terhadap takdirnya, dia benar-benar sebagai hamba, dan di dalam bersikap terhadap perintahnya dia juga berlaku sebagai hamba, dan di dalam bersikap menjalani kehidupannya dia juga bersikap seorang hamba. Seorang hamba yang pertama, ia sangat sempurna keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuannya. Yang kedua, ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak pernah atas dasar kehendaknya sendiri, tapi semata melaksanakan, menerjemahkan kehendak dari Tuannya. Yang ketiga, apapun yang ada di tangannya, ilmu, harta, kedudukan, diyakini sebagai milik hambanya. Yang keempat, keberhasilannya akan selalu disandarkan kepada pertolongan Tuannya. Nabi Ibrahim melakukan itu sempurna penghambaannya kepada Tuhannya. Para santri, dengan syariat yang kita lakukan, yang diperintahkan pada bulan haji ini, seakan-akan, kecuali Allah bercerita tentang hambanya, Allah seakan-akan juga ingin memamerkan seorang hamba kepada kita. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat bangga dengan ciptaannya yang namanya manusia. Allah mencipta beberapa makhluk yang namanya malaikat, itu dicipta dengan akal tanpa nafsu. Maka ia hanya
melakukan perintah, tidak pernah maksiat. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ada binatang yang diberikan nafsu tanpa akal, dan manusia diberikan akal dan nafsu. Oleh karena itu, produk-produk kebaikan dari manusia adalah produk dari hasil perjuangan, dari hasil jihad di dalam dirinya untuk memastikan akal menjadi pemenang dan nafsu menjadi pihak yang kalah. Maka nilai kebaikan yang dihasilkan manusia mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah sering memamerkan ciptaannya yang namanya manusia ini kepada malaikat. Misalnya Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku mencipta bashar, manusia. Di dalam Al-Quran sering dibahasakan dengan insan, dengan uns, dengan Bani Adam, dan diantara dengan bashar. Basharo ini adalah manusia yang berkulit dan punya karakter lembut. Ini dipamerkan kepada malaikat. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah tepatnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mencipta di bumi ini khalifah. Para santri, Allah bukan hanya menciptakan bashar, bukan hanya menciptakan khalifah, tapi juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Dan kemudian fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, kemudian para malaikat sujud semua, kecuali iblis tentu saja. Dan Adam ini adalah jenis manusia yang memang sangat dikehendaki oleh Allah, yang membuat ia bisa mengenalkan Allah, dan Allah bisa dikenali lewat apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, Allah bangga dengan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya itu, sampai dengan Allah memamer-mamerkan kepada kita. Bukan saja kita dipaksa, diperintahkan untuk membaca sirahnya, tapi jika kita melakukan ibadah yang substansinya meneladani apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para santri, pelajaran penting bagi kita, Allah membuka pintu luas, memberikan informasi yang cukup terbuka agar hambanya yang namanya manusia bisa menjadi kekasihnya. Di antaranya dengan sholat. Paling tidak 5 kali dalam sehari semalam manusia dianjurkan untuk sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
persoanan yang sungguh memperhatikan adab. Dan masih ada banyak persoalan yang disunahkan, yang dianjurkan. Bahkan di sepertiga malam yang terakhir, Allah seakan-akan turun ke langit dunia untuk memperhatikan, melihat siapa di antara hambanya yang bisa membangun di malam hari itu dan sowan kehadirannya. Kalau dia minta akan dikabulkan, kalau dia minta ampun akan diampuni. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah memerintahkan kepada malaikat, mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah mencintainya dan kabarkan kepada penduduk langit. Maka malaikat mengabarkan penduduk langit bahwa Allah mencintainya, maka kabarkan itu kepada penduduk bumi. Maka penduduk langit akan berkata kepada bumi bahwa Allah mencintai orang itu, maka cintailah dia. Para santri, itulah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah sangat mencintainya. Itu tercantum di dalam Al-Quran bahwa Nabiullah Ibrahim adalah Khalilullah. Allah sangat memanjakan. Dia pernah dibakar hidup-hidup, tidak ditolong oleh Allah. Misalnya diangkat kemudian seperti yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak, beliau dibiarkan di tengah api yang berkobar. Cuma Allah memerintahkan kepada api dengan firman-Nya, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Demikian juga ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah bertanya, apa kamu ragu? Apa kamu tidak beriman? Tidak ya Allah, hanya sekedar lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana ia menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ambil burung, cincang, letakkan di masing-masing potongan, letakkan di bukit-bukit yang berbeda. Kemudian panggillah, niscaya burung itu akan datang dengan segera. Subhanallah. Demikian cintanya Allah, demikian sayangnya Allah, demikian kasihnya Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Para santri, apa sebenarnya di antaranya yang menyebabkan Allah ridho terhadap perbuatan seorang hamba, khususnya Nabiullah Ibrahim? Memang para santri, Allah seringkali menyimpan ridhonya di balik ibadah seorang hamba. Tapi Allah juga sering menyimpan murkanya di balik maksiat seorang hamba. Amalia apa yang membuat Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya? Yang pertama, dia taat sempurna. Kalau berhadapan dengan perintah Allah, dia sebagai hamba hanya satu kata, siap. Ibrahim alaihissalatu wassalam dikarunia seorang putra namanya Ismail. Masih kecil, masih bayi merah, masih asik-asiknya menyusu kepada bundanya, masih memerlukan perlindungan dari pihak lain karena masih ibundanya Siti Hajar baru melahirkan, tentu masih lemah, bayinya juga masih kecil. Allah perintahkan untuk meletakkan ibu dan bayi itu di satu lembah yang tidak ada tanaman dan juga tidak ada air, tidak ada orang. Dan setelah meletakkan di lembah itu, dia harus tinggalkan. Subhanallah. Dan itu dia lakukan.
Yang kedua, ketika Ismail mulai menginjak agak besar, usia kira-kira 13-an tahun, mulai tampak kecerdasannya, mulai tampak ketampanannya, mulai tampak kelincahannya yang menumbuhkan optimisme di hati Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang generasi yang akan meneruskan dakwahnya, meneruskan risalahnya. Allah memerintahkan untuk menyembelih anak itu. Malaikat pun ragu apakah Ibrahim akan melaksanakannya. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Maka peristiwa itu dicatat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dilantunkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika meletakkan pedang pada leher Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Nabiullah Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian pedang itu bergerak untuk memotong urat leher Ismail. Dan malaikat serentak dengan penuh kekaguman mengumandangkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Para santri, sebuah catatan prestasi tentang ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu adalah syakiran li an'umi, orang yang Allah nyatakan orang yang bersyukur. Syukur itu dahsyat. Syukur itu adalah amaliyah yang bercahaya tanpa memerlukan kayu. Berbeda dengan sabar yang cahayanya masih memerlukan kayu. Kalau kayunya basah, kesabaran itu tidak bercahaya. Tapi kalau kayunya kering dan dibakar baru bercahaya. Tapi kalau syukur otomatis bercahaya. Imam Tirmidzi membuat semacam gambaran di dalam kitabnya Ilmul Aulia tentang beda antara sabar dan syukur. Sabar itu ibaratnya seorang hamba yang disuruh untuk taat kepada tuannya dan berdiri di satu tempat. Kemudian sang tuan memanahnya terus-menerus di dekatnya, kemudian bahkan mengenai tubuhnya, dan hamba itu tidak bergerak demi ketaatannya kepada sang tuan. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, kematiannya untuk tuannya. Luar biasa sabar itu. Tapi syukur itu sang tuan memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil uang yang dilemparkannya. Ya, melemparkan uang diambil oleh hambanya, terus diambil semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai sang tuan melemparkan uang itu di dekat dirinya dan sang hamba mengambilnya dengan penuh syukur. Balasan bagi orang yang syukur adalah yang pertama adalah rif'ah, ketinggian martabat rohani. Yang kedua adalah kurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim punya ketaatan, kepatuhan yang sempurna. Dan yang kedua, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para santri, itu vlog kita pada hari ini dalam rangka tabarukan mengenang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga. Moga-moga keberkahan hari yang istimewa, keberkahan dari orang mulia ini juga
Allah berikan kepada kita yang berbahagia dengan melaksanakan berbagai ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.